berfirman Tuhan, kami siap diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Salam. Pujian yang indah. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Terlalu banyak apa yang Tuhan telah berikan. Terlalu banyak berkat-berkat Tuhan yang kita telah terima. Tuhan hanya mau supaya kita tetap mencintai Tuhan. Katakan, aku mau cintai Yesus. Aku mau tetap cintai Yesus. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan, bagaimana kita diam di dalam hadirat Tuhan. Diam di dalam hadirat Tuhan. Kita buka satu firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 27 ayat yang keempat. Mazmur pasal 27 ayat yang keempat. Berikutnya aman dalam perlindungan Allah. Kita baca bersama-sama. 2, 3 ya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Yang kencang, 2, 3 ya. Satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Katakan amin. Siapa Daud? Daud adalah orang yang hebat, orang yang terpandang, orang yang kaya, orang yang memiliki jabatan yang luar biasa, seorang pemimpin, dia seorang raja. Tetapi yang dia inginkan adalah diam di rumah Tuhan. Katakan, diam di rumah Tuhan. Kerinduan daripada Daud, seorang raja, ialah bagaimana ia mau diam di rumah Tuhan. Kenapa kerinduan Daud ini? Supaya dia diam dalam rumah Tuhan seumur hidupnya. Perjanjian lama, kehadiran Allah itu hanya di berbagai tempat. Kehadiran Allah di dalam perjanjian lama hanya di bait Allah, hanya di tempat-tempat tertentu. Di dalam bait Allah, ya Allah itu berdiam, dan Daud rindu menikmati hadirat Allah di dalam baitnya. Maka dikatakan, satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Bagi Daud tak ada tempat yang paling ia ingini selain berada dalam hadirat Tuhan. Saya mau katakan, Daud punya segala sesuatu, dan Daud bisa melakukan apa saja yang dia mau. Dia bisa shopping, dia bisa membeli apa yang dia mau. Tetapi itu bukan memberikan kebahagiaan bagi dirinya. Kebahagiaan yang sempurna, kebahagiaan yang tidak ada taranya, yaitu ketika dia diam dalam hadirat Tuhan. Diam dalam hadirat Tuhan. Maka Daud juga mengatakan, sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Kalau saya bahasakan ini, lebih baik duduk diam di gereja 2 jam daripada di mall 1 hari 1 malam.
Tapi zaman now, zaman kasih karunia, zaman Roh Kudus, Allah berdiam di mana saja dan kepada siapa saja. Amin. Saudara, diam dalam hadirat Allah. Kalau tidak terbaca, saya bacakan. Hadirat Tuhan berbicara kemuliaannya, berbicara kehadirannya dalam hidup kita. Hadirat Tuhan berbicara kehadiran Allah di dalam hidup kita. Allah hadir dalam diri kita, memberikan dampak yang positif. Kalau kita membaca di dalam Keluaran 40 ayat 34 sampai ayat 37, bagaimana Allah hadir di suatu tempat dan mereka dilingkupi oleh tiang awan dan tiang api. Dikatakan ayat 34 di sini, lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan menutupi kemah suci. Jadi kehadiran Allah itu selalu diartikan atau disamakan dengan kehadiran Tuhan memberikan kemuliaannya. Dan ayat yang ke-35, hal yang luar biasa. Musa ketika melihat kemuliaan Tuhan melingkupi tempat kudus itu, rumah kudus itu atau tempat suci itu, Musa tidak sanggup masuk dalam kemuliaan itu. Begitu kudusnya Tuhan. Musa berdiri saja mau memasuki tabut itu tidak bisa, karena kemuliaan Tuhan sedang melingkupi. Hadirat Tuhan bukan saja berbicara damai sejahtera, bukan saja berbicara kesembuhan. Hadirat Tuhan ketika kita rasakan memenuhi kita, maka kita dibawa kepada suatu suasana yang damai, tentram, nyaman. Itulah hadirat Tuhan. Maka seseorang ketika kita di dalam hadirat Tuhan, di dalam bait suci, tidak merasakan hadirat Tuhan, satu kerugian besar. Anda sudah masuk dalam rumah ibadah tapi tidak merasakan kehadiran Tuhan, memberikan damai dalam diri kita. What's wrong with you? Ada yang salah. Bukan Tuhan tidak hadir, tapi ada yang salah dalam dirimu sehingga kau tidak merasakan kehadiran. Tiga dimensi kehadiran Tuhan zaman perjanjian baru, yaitu God omnipresent. Allah hadir di mana-mana. Allah hadir di kota Ambon, Allah hadir di Aceh, Allah hadir di Jakarta, Allah hadir di tempat ini. Di mana-mana Allah itu hadir. Di Barbar juga, dimanapun Allah itu ada. Pertanyaannya, ketika saudara di mall atau di Labuan Tua, Allah hadir loh di sana, tapi saudara merasakan kehadiran Allah enggak? Pertanyaan. Dimensi pertama, Allah hadir di mana-mana. Semua agama menyatakan itu Allah itu ada, kecuali ateis. Allah hadir di mana-mana. Maka ketika kita melakukan apapun, kita yakin bahwa ada Allah, ada Yesus, ada Tuhan. Karena dia memang omnipresent. Tapi kehadiran Allah, kalau kita berbicara Allah di mana-mana, Allah itu berarti banyak dong? Tidak. Kekristenan menganut kepercayaan monoteisme, Tuhan yang Maha Esa. 3 agama di Israel yang disebut agama Samawi. Agama Samawi itu adalah agama Kristen, Yudaisme, dan Islam. 3 agama ini menganut kepercayaan monoteisme, Tuhan yang Maha Esa. Jadi Kristen mempercayai Tuhan itu Esa,
di sana. Pertanyaannya, apakah ketika saudara ada di satu tempat, Allah itu ada bersama dengan saudara, atau Allah itu di mana-mana saja? Ini dimensi yang pertama. Dimensi yang kedua, kehadiran Allah zaman sekarang ini adalah manifestasinya. Kehadiran lewat manifestasinya. Manifestasi itu begini. Kehadiran Allah dinyatakan lewat manifestasi atau perwujudan atau penyataan. Ada tanda-tanda yang menyertai kita. Ketika kita berdoa seperti inilah. Ketika kita berdoa dari pagi, dari tadi memuji Tuhan, kita merasakan ada manifestasi kehadiran Allah. Kita bersuka cita. Manifestasi kehadiran Allah, kita lega. Mungkin tadi kita sedang ada masalah, tapi ketika kita memuji Tuhan ada sukacita. Itu adalah manifestasi kehadiran Allah. Di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Ketika kita berdoa secara korporat seperti ini, berdoa secara pribadi, Allah itu ada menyatakan kuasanya. Ketika kita berdoa, ada terjadi pemulihan, ada terjadi mujizat. Itu adalah pernyataan Allah. Allah hadir saat kita beribadah. Dimensi yang kedua ini banyak yang kita rasakan. Tapi sangat sayang kalau kita hanya merasakan dimensi yang kedua. Allah hadir lewat pernyataannya dalam ibadah, dalam doa-doa kita. Ketika puasa ada kesejukan, ada ketenangan. Ketika kita berdoa ada terjadi mujizat. Makanya tidak aneh kalau ada orang ibadah, pasti ibadah itu begitu bergembira, senang sekali. Doa sebelum malam bergembira. Setelah doa itu tidak ada bergembira. Karena Allah itu hadir hanya dalam penyataannya ibadah. Saudara memuji Tuhan lompat-lompat di sini karena Allah memang hadir di tempat ini. Allah hadir dalam penyataannya, Allah hadir dalam manifestasinya. Allah bertata dalam puji-pujian kita. Ketika kita memuji Tuhan, Allah hadir memberikan sukacita bagi kita. Pertanyaan saya bagi Bapak Ibu, apakah saudara saat beribadah tadi merasakan kehadiran Allah? Apakah kita merasakan damai ketika memuji Tuhan? Saat kapan terakhir Anda merasakan kedamaian bersama dengan Tuhan? Jangan-jangan Anda beribadah tidak pernah ada damai. Jangan-jangan sampai sekarang sudah usia kita sekian puluh tahun, menjadi orang Kristen sudah sekian puluh tahun, tidak merasakan damai dalam diri. Orang sudah mau merasakan suasana surga dalam dirinya, dia masih biasa saja. Di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Kita yakin di tempat ini Allah ada, amin. Allah ada dan memberikan manifestasinya kepada kita. Kalau kita hidup dalam hadirat Allah, sungguh senang. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan. Setiap hati yang terluka, setiap hati yang kecewa, setiap hati yang galau, masuklah dalam hadirat Tuhan. Karena dalam hadirat Tuhan ada pemulihan. Katakan amin. Dalam ibadah ada pemulihan.
Sayang saudara duduk di sini, pulang 2 jam kemudian tidak merasakan kehadiran Allah. Sayang, tidur aja, menghabiskan waktu percuma. Saya sampaikan sama Taruna, kami bangun sekarang jam 4:15 kami 2 pagi. Saudara bangun ke sini pagi-pagi karena absen, memang di absen. Ada 2 kemungkinan antara absen dan juga zaman Roh Kudus. Kalau nggak doa di botak. Jadi saya adik-adikku bangun jam 4 tapi tidak merasakan sesuatu. Sayang. Allah hadir dalam penyataannya dalam ibadah-ibadah seperti ini. Dimensi ini mengajarkan saat teduh pun Allah hadir. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ketika kita lelah, ketika putus asa datang kepada Tuhan dalam rumah ibadah, di sana ada kehadiran Allah yang melingkupi kita, memberikan kekuatan kepada kita supaya kita sanggup menghadapi persoalan kita. Pernah saya ceritakan dulu, kalau masih ingat, sekarang kalau di kampung kami kan masih ada gerobak pedati membawa padi. Jadi ibu-ibu ini membawa bakulnya, keranjangnya, naik ke gerobak, tapi bakulnya masih tetap dipegang. Duduk dia di gerobak itu, kasihan kerbaunya katanya, dipegang di pundaknya bakulnya. Ya sama aja berjalan kaki. Toh juga udah naik, kita udah ke gereja, udah serahin beban kita sama Tuhan. Amin. Jangan datang ke tempat ini bawa beban, pulang juga bawa beban. Hadirat Allah, kehadiran Allah itu sangat memberi dampak bagi kita. Tapi Bapak Ibu, tidak cukup sampai level yang kedua, Allah hadir di dalam baik kudusnya atau manifestasinya. Kalau kita hanya seperti ini, kita hanya menikmati Tuhan itu lewat hanya ibadah aja. Setelah ibadah kita tidak merasakan apa-apa. Terlalu banyak jemaat Tuhan atau orang Kristen saat ibadah itu cibu, tahu cibu yang luar biasa saat ibadah. Tapi setelah ibadah nggak merasakan Tuhan itu tidak ada dalam dirinya. Dosa yes, ibadah yes. Kehadiran Allah itu di mana? Ketika kita ibadah memuji Tuhan, kita juga dimanapun kita harus juga merasakan kehadiran Allah itu. Jadi jangan sampai Bapak Ibu sudah memuji Tuhan di sini luar biasa, menikmati dengan puji-pujian, bermain musik lihat saya, bermain musik lihat saya. Jangan sampai main musik ranum, memuji Tuhan membuat orang bahagia, tapi ketika dari sini tidak bahagia hidupnya. Jangan sampai memimpin pujian, berkhotbah, menyampaikan firman Tuhan, membuat orang bahagia, kita tidak bahagia. Sekalian aja sedang komedi. Firman itu sungguh luar biasa memberikan kebahagiaan bagi kita. Amin. Ini dimensi yang terakhir. Tadi dimensi kehadiran Allah omnipresent. Allah hadir di mana-mana. Di klub-klub, di laut tua pun Allah hadir. Tapi ketika di laut tua Anda merasakan kehadiran Tuhan tidak. Yang kedua adalah Allah hadir lewat manifestasinya. Ketika kita beribadah, ketika kita berdoa, berpuasa, kita merasakan ada sukacita dalam diri kita. Tapi hanya batas
dalam rumah ibadah ada manifestasi, dalam doa 10 malam ada manifestasi. Setelah itu tidak ada lagi. Berarti kita membatasi ruang gerak pekerjaan Roh Kudus. Kita membatasi hanya di doa 10 malam. Jangan karena doa 10 malam saja kita luar biasa, tapi dalam segala hal Allah hadir dalam hidup kita. Indwelling presence, kehadiran Allah itu tinggal tetap di dalam Dia. Allah hadir dan tinggal tetap dalam diri kita, maka kita dimanapun, kapanpun, kegiatan apapun, situasi apapun, Allah hadir dalam diri kita. Katakan amin. Mau diberkati, mau sedang ada masalah, karena Allah hadir dalam diri kita, ada kekuatan supranatural dalam diri kita, sehingga masalah yang kita hadapi tidak sampai membuat kita jatuh tergeletak. Karena apa? Allah hadir dalam diri kita. Allah hadir memberikan kekuatan bagi kita. Semua orang punya masalah. Yang menentukan orang bisa menang atau tidak terhadap masalah adalah kehadiran Allah dalam diri kita. Kalau Allah hadir dalam diri kita, segala sesuatu mampu kita lewati, karena bukan kita lagi yang kelihatan. Yohanes mengatakan, biarlah aku semakin kecil dan engkau semakin besar. Bukanlah aku yang kelihatan, tetapi Allah yang kelihatan di dalam aku. Itulah kehadiran Allah. Kita kecewa, kita sakit hati sama pasangan kita, suami istri, sama pacar, tapi tidak mengganggu sukacita kita, karena Allah itu selalu mengingatkan kita. Allah itu selalu mengingatkan kita. Roh Kudus selalu mengingatkan kita bahwa engkau tidak tinggal di malam itu. Kebahagiaan orang yang indwelling presence, kebahagiaan orang yang tetap tinggal di dalam Dia. Masalah tetap dihadapi, tetapi dia tetap kuat menghadapi itu. Maka benar dikatakan 1 Korintus 10:13, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan manusia. Apabila kamu dicobai, maka Ia akan memberikan jalan keluar kepadamu supaya kamu dapat menanggungnya. Kenapa kita dapat menanggungnya? Karena kita indwelling presence, kita tinggal di dalam hadirat-Nya. Maka tidak ada masalah yang terlalu besar kita hadapi. Kenapa? Kita sudah bersama dengan Tuhan. Roh kita dengan roh Tuhan sudah nyampur, sudah menyatu, sehingga tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatan Tuhan yang ada dalam diri kita. Indwelling presence, kehadiran Allah tinggal tetap dalam diri kita. Ini dimensi yang tertinggi dalam diri manusia. Kalau sudah Tuhan hadir dalam diri kita, tidak ada yang kita takuti dalam hidup ini. Tidak ada yang kita khawatirkan. Bagaimana nanti. Karena ada satu pribadi dalam diri kita yang selalu menginspirasi, memberikan ide-ide yang baru, memberikan satu pengharapan dan satu janji yang pasti, yaitu pribadi Roh Kudus. Kalau saudara lebih banyak hari-harinya ketakutan, saudara lebih banyak mengeluh, saudara lebih banyak begini ya, cuap-cuap, merepetin suami, merepetin anak, gitu. Nasihat tidak ada, repetan terus. Itu dipertanyakan. Roh Kudus apakah ada dalam diri kita atau tidak? Apakah kita tinggal di dalam Roh Kudus atau tidak? Saudara, kehadiran Allah ada 3 dimensi. Allah hadir di mana-mana, omnipresent. Tapi Allah hadir di dalam waktu di tempat sana, mereka tidak merasakan kehadiran Tuhan.
Allah hadir dalam penyataannya, manifestasinya. Ketika kita ibadah, kita merasakan sukacita. Ketika kita memuji Tuhan, merasakan sukacita. Setelah itu, kita tidak merasakan apa-apa. Yang ketiga adalah Allah hadir dan tetap tinggal di dalam kita. Maka kita akan keluar menghadapi badai. Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana caranya supaya kita tetap tinggal dalam hadirat Tuhan? Bagaimana supaya kita tetap tinggal di dalam hadirat Allah? Kehadiran Allah itu dalam diri kita. Yang pertama adalah tinggallah di dalam Dia. Yohanes 15 ayat 4 sampai 7 tentang pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Akulah Yesus pokok anggur dan kita ranting-rantingnya. Ada dua pelajaran yang boleh saya bagikan. Yang pertama, ranting itu akan berhubungan, selalu terhubung dengan pokok anggur itu, baru ranting itu hidup dan berbuah. Ranting itu bergantung kepada pokok anggur, karena dari pokok itulah diberikan makanan kepada ranting. Pokok anggur dan ranting tidak bisa dipisahkan. Allah Yesus Kristus yang adalah pokok anggur tidak bisa dipisahkan dari diri kita. Kalau kita terpisah, maka kita kering dan tidak memiliki arti. Kita tidak bisa hidup. Kita tidak mengalami pertumbuhan. Kehidupan rohani akan kita terima kalau tetap tinggal, melekat, menempel kepada Tuhan Yesus. Sekarang kan kita tidak boleh nempel dengan Tuhan. Kita nempellah dalam firman-Nya. Kita tinggallah dalam firman-Nya. Pak, saya mau melekat dengan Yesus. Kalau Yesus ada, aku gandeng terus. Sekarang yang ditinggalkan adalah firman-Nya. Inilah pribadi Yesus, firman Yesus. Selalulah cintai firman-Nya. Melekatlah, karena inilah sumber kehidupan. Terhubunglah, bergantunglah kepada Yesus, supaya ranting itu berbuah dan berbuah lebat. Yang terakhir, bagaimana supaya tetap tinggal dalam hadirat-Nya? Hiduplah dalam kekudusan. Sama-sama dengan saya katakan, hiduplah dalam kekudusan. Kita buka Ibrani 12 ayat 14. Ibrani 12 ayat 14, kita baca bersama-sama. Dua tiga ya. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Supaya kau merasakan kehadiran Tuhan dalam dirimu, kejarlah, hiduplah dalam kekudusan. Allah itu kudus. Allah itu kudus. Amin. Orang yang mau melihat Allah harus kudus, suci hatinya. Kalau hati kita sudah mulai kudisan, tidak akan pernah bisa merasakan kehadiran Tuhan. Kalau pikiran kita sudah kotor, menjelekkan orang lain terus, mulutnya sudah ngomongin orang terus, orang punya apa, pikirannya sudah aneh-aneh terus, tidak kudus. Lirik kiri, lirik kanan, sudah tidak kudus. Itu tidak akan pernah kau merasakan kehadiran Tuhan.
hobi kita pun bisa membuat kita tidak bisa menikmati kehadiran Tuhan. Hobi kita terlalu hobi main gadget, main game sampai larut malam. Bagaimana bisa menikmati hadirat Tuhan? Pikirannya, otaknya game terus. Pendeta khotbah di sini pun di sana main game terus. Bagaimana bisa menikmati hadirat Tuhan? Saya tahu nih, saya lagi khotbah dan buka handphone, sedang main game. Kau tidak akan menikmati hadirat Tuhan. Kau hanya menghabiskan waktumu di sini. Kau membuang waktumu percuma duduk di sini. Main game di rumah aja, kau datang ke sini. Kau tidak mau menikmati hadirat Tuhan. Kehadiran Tuhan itu luar biasa mengubah hidup kita. Kalau sampai gereja pun kita pakai untuk hal-hal seperti itu, bagaimana kita? Saya pura-pura taruna 2 pagi, dikira saya gak datang, saya dari belakang. Oh, Pak Brady gak datang, pikir dia lagi baca firman. Saya lihatin, ada juga main game. Gak puas sekali di kamar main game. Kenapa harus 2 pagi, hanya 30 menit main game? Karena otaknya sudah itu. Dia bisa menikmati hadirat Tuhan. Kalau otak kita sudah melihat orang itu jelek, gak bisa menikmati hadirat Tuhan. Kuduslah kau sebab aku kudus. Ngeri loh. Adam dan Hawa pada mulanya mereka diciptakan sempurna adanya. Mereka ditempatkan di Taman Eden. Mereka menikmati kehadiran Tuhan. Sungguh indah. Bisa menikmati semua. Semua kau nikmati dan Hawa. Tapi ketika mereka sudah tidak kudus, mereka menderita. Mereka menderita. Raja Saul ketika sudah tidak kudus, dicabut. Wibawa Allah itu dicabut, dipindahkan ke Daud. Menderita Saulnya. Jadi kekudusan Tuhan itu harus dijaga supaya Allah itu tetap hadir bersemayam dalam diri kita. Kalau kita pernah merasakan hadirat Tuhan, tiba-tiba tidak merasakan, itu gersang sekali. Mending sama sekali tidak pernah merasakan, jadi tidak tahu gimana merasakan hadirat Tuhan. Tapi kalau sudah pernah, waduh, udah pernah menyembah itu enak, tiba-tiba pujian udah heboh, kita tidak bisa menikmati hadirat Tuhan. Kenapa? Tidak kudus. Dalam ketika masuk ke rumah kudus itu pikiran kita itu harus kudus, hati kita harus kudus baru bisa menikmati kehadiran Tuhan. Sayang momen-momen terindah bersama dengan Tuhan tidak bisa dinikmati. Tapi jemaat Tuhan, haleluya, menikmati hadirat Tuhan dari tadi puji-pujian, amin. Haleluya, amin. Rugi. Engkau yang sudah pernah menikmati hadirat Tuhan tiba-tiba gersang, rugi. Kembalilah ke kudusan Tuhan. Indah. Tiba-tiba naik mobil, ada masalah, langsung pasar roh, langsung menyembah, langsung pasang. Saya udah nyetir sendiri, pasang aja kencang-kencang yang penyembahan. Oh, haleluya, supaya jangan ngantuk juga kan, tapi enak gitu. Oh, itu menyembah itu. Bapak, itu belajar menyembah, menikmati hadirat Tuhan. Katakan amin. Dalam hadirat Tuhan ada kesungguhan. Dalam hadirat Tuhan ada pemulihan. Dalam hadirat Tuhan ada kelepasan. Tempat ini tempat kehadiran Allah. Tempat ini sanggup memulihkan kita. Haleluya.
dilawat Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan sudah hadir di bait kudus-Mu. Kau sudah mengurapi dan memberkati, memulihkan kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Yang sudah dilawat dan merasakan kehadiran Tuhan, sama-sama